selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua tetap bersuka cita pagi hari ini karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan beribadah memuji menyembah Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari siapkan hati kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kesetiaan Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Tuhan, kami tahu bahwa dengan kekuatan kami tidak mampu, tetapi semua karena Roh Kudus-Mu yang mampukan kami, menguatkan kami, menopang kehidupan kami hari lepas hari. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau datang bersekutu, bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Engkau layakkan setiap kami pagi hari ini Bapa. Kuduskan seluruh kehidupan kami, ampuni segala salah dosa kami, sehingga pagi hari ini setiap kami boleh layak di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Takutkan hari esok, namun langkahku tegar. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Takutkan hari esok, namun langkahku tegar. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam
Bapak Ibu Saudara, mari naikkan syukurmu kepada Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, yang kasihnya selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi kasih-Mu, syukur bagi kebaikan-Mu. Kau dahsyat dan ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sungguh perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Mari dengan segenap hati mengatakan, haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Bersama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita, buat kasih dan kebaikan Tuhan. Dan saatnya kami mau siapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Engkau mengurapi setiap kami Bapa, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, mari kita percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Sekali lagi dengan iman katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Amin Tuhan. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin,
Sekali lagi dengan iman saudara katakan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Terima kasih Tuhan, lewati lembah air mata, aku percaya. Sebab firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Sekali lagi dengan iman katakan, kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Shalom. Tentunya kita bersyukur karena kita boleh bertemu berjumpa kembali dalam ibadah online ya. Kita sudah banyak tadi meninggikan, mengagungkan Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan yang kita barusan naikkan bersama. Puji Tuhan, saatnya kita akan diberkati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, berkatilah kami di dalam mendengarkan firman-Mu hari ini, agar supaya benar-benar kami boleh memahaminya dan kami dikuatkan. Bahkan sementara kami mendengarkan firman Tuhan, mujizat boleh terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang kepedihan hati. Saudara berbicara kepedihan hati, mungkin kita berkata bahwa saya tidak sedih lagi karena saya sudah memuji menyembah Tuhan. Saya punya Allah, saya punya Tuhan yang besar. Nah, saya berkata saya setuju dengan statement ini kalau Bapak Saudara berkata demikian. Namun Alkitab tetap mencatat akan hal itu. Sebab itu lebih jelas kita akan buka di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 10 sampai ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah Hana, di mana Hana ini memiliki beban hidup, pergumulan hidup, sehingganya dia harus berdoa kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, dan siapa Hana dan bagaimana dia? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Hana ini memiliki pergumulan. Yang pertama, bebannya, pergumulannya adalah bahwa dia memiliki satu suami, tetapi suaminya memiliki dua istri, yaitu Hana dan Penina. Lalu Hana juga memiliki pergumulan, yaitu atau beban bahwa dia tidak punya keturunan atau mandul, ya. Lalu kemudian perempuan yang merupakan istri daripada suaminya juga ini, suaminya Hana adalah bernama Elkana, selalu menyakiti akan hatinya. Tentunya sebagai wanita atau perempuan, kalau dia menghadapi keadaan seperti itu bagaimana? Nah, seperti Alkitab mencatat bahwa hatinya sangat sedih. Dia merasakan kepedihan dalam hidupnya. Nah, dan kalau kita belajar tentang nama Hana, sebenarnya artinya Hana adalah menyenangkan atau elok atau anggun. Tetapi kalau kita realita hidup daripada Hana, sepertinya tidak menyenangkan karena dia merasakan kepedihan hati. Tetapi kita lihat bahwa dengan kepedihan hatinya, bagaimana ending kehidupannya Hana dan apa yang dilakukan. Dia buat apa waktu dia mengalami akan hal itu. Kita akan baca kembali di ayat 10 dan 12. Dia berkata begini. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh di ayat 12. Ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah ketika Hana mengalami kepedihan hati, yang dia buat adalah
dia datang kepada Tuhan sebagai alamat yang tepat dengan cara berdoa terus-menerus. Di sini ayat 12 berkata bahwa ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama bahwa waktu Hana mengalami kepedihan hati, dia datang bawa pergumulannya kepada Tuhan sebagai alamat yang tepat dengan cara berdoa terus-menerus. Luar biasa. Ada banyak kita yang kadang-kadang mengalami pergumulan hidup, tidak datang kepada Kristus, apalagi mengalami kepedihan hati. Tapi yang kita buat adalah bunuh diri, marah, dendam, lalu kemudian juga kita menghabiskan keuangan kita ya dengan cara tidak benar. Ada yang mabuk dan lain sebagainya. Tetapi Hana tidak demikian. Justru dia datang bawa pergumulannya, kesedihan hatinya, jeritan hatinya kepada Tuhan dengan cara berdoa terus menerus. Garis bawah dengan kata terus menerus. Nah, saudaraku, kita lihat bahwa di dalam Injil Lukas 18 ayat pertama bagian akhir dikatakan sana, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya apa di sini? Berdoa tiada berkeputusan, tiada hentinya, terus menerus. Bahkan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Jadi Hana membuat satu keputusan untuk tetap berdoa dalam kehidupannya secara terus menerus. Ketika dia menghadapi situasi hatinya tidak enak, dia menghadapi kesedihan hati, maka yang dia buat, yang dia lakukan adalah datang kepada Kristus, datang kepada Yesus untuk berdoa, mencurahkan seluruh isi hatinya, mencurahkan segala jeritan hatinya. Jadi saya mau katakan bahwa Hana tidak datang kepada tetangganya untuk mencurahkan, menceritakan bagaimana keadaan rumah tangganya, bagaimana keadaan pribadinya, tetapi dia datang kepada Tuhan. Ada banyak rumah tangga terjadi cekcok sana sini, tambah parah masalahnya karena apa? Dia tidak datang kepada Kristus sebagai alamat yang tepat, tetapi dia datang kepada tetangganya untuk menceritakan. Ya, akhirnya kita tahu bahwa ketika orang lain mendengar, maka bukan lagi sebenarnya yang diceritakan kepada orang lain lagi kepada orang-orang lain berikutnya, tetapi sudah ditambah-tambahi. Nah, oleh sebab itu kita mencontoh daripada Hana bahwa kepedihan hatinya, dia tidak membuat sesuatu yang negatif, tetapi dia bawa datang kepada Kristus sebagai alamat yang tepat dengan cara berdoa terus menerus. Ini poin yang pertama. Lalu poin yang kedua kita lihat di dalam ayat 11, 1 Samuel pasal 1 ayat 11 berkata, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudaraku yang kesetuhan, yang kedua, waktu Hana memiliki kepedihan hati adalah dia mampu membuat keputusan yang serius terhadap Tuhan. Sekali lagi, poin yang kedua, bahwa waktu Hana mengalami kepedihan hati, yang dia buat adalah dia mampu membuat satu keputusan yang serius, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan atau terhadap Tuhan. Jadi tidak setengah-setengah. Dia benar-benar serius dengan keputusannya. Dia serius melakukannya. Dia berkata bahwa Tuhan, kalau engkau tidak melupakan sengsara hambamu ini, tidak melupakan akan hambamu ini, tetapi engkau mengingat apa yang sedang saya hadapi, ya, maka anak ini saya akan persembahkan kepada Tuhan. Saya akan serahkan seumur hidupnya kepadamu. Jadi dia serius, dia tidak main-main. Ada banyak orang yang berjanji kepada Tuhan, ada banyak orang yang ngomong kepada Tuhan, Tuhan saya melayani, tapi ternyata dia tidak melayani dengan sungguh-sungguh. Misalnya contoh yang sering terjadi adalah ketika ada orang yang sakit, lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, bila Tuhan sembuhkan penyakitku. Kalau Tuhan sembuhkan, saya akan melayani kepada Tuhan dengan setia. Ya, tetapi begitu disembuhkan, ternyata 1 kali, 2 kali, 1-2 bulan berjalan, dia setia. Setelah itu dia lupakan dengan janjinya kepada Tuhan. Dia tidak lagi melayani, dia tidak lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang lainnya lagi dia berkata bahwa Tuhan, kalau Tuhan berkati pekerjaan saya, atau Tuhan memberikan saya pekerjaan, kedudukan yang baik, jabatan yang baik, maka saya juga akan memberkati pelayanan, memberkati pekerjaan Tuhan. Saya juga setia melayani, saya akan mengasihi Tuhan segenap hidupku dan seumur hidupku. Ya mungkin
setelah diberkati, setelah diberikan pekerjaan, diberikan kedudukan yang baik, jabatan yang baik, dia memberkati pekerjaan Tuhan, dia melayani Tuhan, dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia setia. Tetapi berjalan berapa lama? Mungkin hanya sebentar. Nah, oleh sebab itu saudara, ini contoh-contoh yang bisa kita lihat. Tetapi tidak seperti yang dilakukan oleh Hana. Kalau Hana ini melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh, dia serius dengan Tuhan. Sebab itu kita boleh melihat akan hal ini, supaya kita belajar dengan tentang Hana. Lalu kemudian kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 16, di sana berkata bahwa ada orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Tidak dingin, tidak panas. Artinya dia suam-suam kuku. Nah, orang yang seperti ini akan dimuntahkan oleh Tuhan. Artinya apa? Orang tidak serius dengan Tuhan. Orang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sebentar dia serius, sebentar tidak. Tidak komitmen, tidak punya prinsip yang kokoh di dalam hidupnya. Sesungguhnya kalau dia menyerahkan hidupnya dengan Tuhan, ya seharusnya seperti itu. Tapi tidak demikian. Sebentar dia bisa menyelaraunya, sebentar dia bisa mundur. Nah, ini orang yang tidak bisa dikenal oleh Tuhan, makanya dimuntahkan oleh Tuhan. Nah, ini poin yang kedua. Lalu kemudian poin yang ketiga kita bisa lihat di 1 Samuel pasal 1 ayat 14, 15 dan 16. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hatiku, aku berbicara demikian lama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga yang Hana buat atau Hana lakukan ketika dia mengalami kepedihan hati adalah tanggapan negatif terhadap dirinya, penilaian negatif terhadap dirinya ditanggapi dengan positif. Waktu Hana mengalami beban hidup, kepedihan hati, dia datang kepada bait Allah, dia berdoa, dia mencurahkan isi hatinya, jeritan hatinya. Karena saking bebannya begitu berat, sehingganya suaranya tidak keluar, tidak kedengaran. Lalu kemudian mulutnya komat kamit, ya, bergerak-gerak saja. Lalu kemudian orang lihat, ya, termasuk pada saat itu adalah Imam Eli. Lalu Imam Eli berkata, hei, berhenti kau menjadi perempuan seperti itu. Jangan kau mabuk, jangan kau menjadi perempuan dursila. Nah, waktu Hana mendengar itu dia katakan, wow, tidak seperti apa yang kau duga. Tetapi saya ini adalah orang yang punya beban hidup. Saya punya kesulitan, saya punya pergumulan, sehingganya saya harus seperti ini keadaanku datang kepada Tuhan. Nah, saudara, jadi Hana dia tidak balas marah waktu orang tanggapi dia dengan negatif. Orang menceritakan dia jelek, menilai dia dengan jelek. Dia tidak akan balas dengan negatif atau dia balas dengan kata-kata yang melukai hati orang yang menjelekkan dia. Nah, saudaraku, tetapi dia menjelaskan, saya tidak seperti apa yang kau katakan. Saya tidak seperti engkau duga. Saya tidak seperti apa yang engkau ngomongin. Tapi saya sebenarnya adalah orang yang mengalami pergumulan berat. Ya, sehingganya saya berdoa seperti apa yang kau lihat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 13 ayat 17, 27, 28 dan 30. Di sana ada 12 pengintai. Musa menyuruh 12 pengintai ini untuk melihat tanah Kanaan. Bagaimana tanahnya, bagaimana keadaan orang-orangnya, lalu kemudian bagaimana keadaan di sana. Lalu kemudian ke-12 pengintai ini pergi. Mereka melihat situasi di sana. Mereka survei dengan tempat itu. Ternyata setelah 40 hari mereka kembali untuk menyampaikan, menceritakan apa yang mereka lihat kepada Musa. Lalu 10 orang berkata bahwa bagus tanahnya, berlimpah susu dan madu, tetapi orang-orangnya adalah kuat, orang-orangnya pemberani, gagah perkasa, ya. Lalu kemudian kotanya berkubu kuat, tidak mungkin kita bisa kalahkan mereka.
Tetapi Bilangan 13 ayat yang ke-30 di sana berkata bahwa ada seorang Kaleb. Benar apa yang dikatakan oleh mereka. Ya. Tetapi bersama Tuhan kita pasti bisa mengalahkannya. Dia berpikiran positif. Di dalam kehidupan kita, terkadang juga kita terbawa arus dengan perkataan-perkataan orang yang melemahkan iman percaya kita. Perkataan negatif, misalnya contoh. Ada orang melihat keadaan kita, misalnya kita punya usaha, perusahaan, pekerjaan, lagi bangkrut atau lagi mengalami penurunan ya. Lalu kemudian juga dia berkata, oh ya tidak mungkin kau punya pekerjaan bangkit, bangun kembali ya, karena sudah seperti ini, terpuruknya seperti ini. Lalu kemudian kita mulai down, mulai berkecil hati, kita cemas, kita khawatir, kita takut ya. Nah ini dia, jadi saya berkata bahwa kita terbawa arus perkataan orang. Ada yang lain juga, misalnya kita waktu kita sakit, lalu kemudian dokter bilang begitu, tidak mungkin kau disembuhkan ini, kau punya umur tinggal berapa bulan. Lalu kemudian kita juga mulai lemah, kita tambah sakit. Seharusnya kita berpikir, oke, kata dokter, tetapi kita harus percaya bahwa ketika kita dikatakan seperti itu, dokter menyampaikan hasil itu, kita harus percaya bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Jadi ini yang perlu kita lihat bersama. Ini yang perlu kita mengerti bersama. Ini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman ini boleh memberkati kami semuanya. Biarlah firman ini boleh tertanam, termeletak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, dan berkati kami yang dalam berbagai usaha dan pergumulan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersatu hati berdoa dan bersyafaat bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu pagi siang hari ini. Kau sudah hadir di tengah-tengah kami, bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami, bahkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan berkati kehidupan hamba-Mu ini. Kau pakai dimanapun hamba-Mu berada, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa bagi gereja-Mu, GB Anugerah Makassar. Tuhan, Engkau memberkati gereja ini, Bapak Gembala, Ibu Gembala, semua pengerja, hamba Tuhan, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Biarlah lewat pelayanan kami di tempat ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan, ditinggikan. Kami percaya Tuhan ada banyak jiwa boleh mengenal Tuhan secara pribadi lewat pelayanan kami. Berkati Tuhan jemaat-jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Damai sejahtera kasih Yesus terus menyertai kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya penyertaan Tuhan terus sempurna dalam kehidupan mereka. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, apa yang mereka kerjakan dibuat berhasil dalam nama Yesus. Yang melayani diberkati dalam nama Yesus. Yang masih sekolah dan kuliah diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan persembahan umat-Mu yang diberikan pagi hari ini. Mereka yang berikan korban syukur mereka, Tuhan berkati. Mereka yang mengembalikan persepuluhan mereka, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Engkau menggenapi janji kebenaran firman-Mu Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami percaya jemaat Tuhan diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan bangsa dan kota kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kau memberkati bangsa dan kota kami. Kami berdoa biarlah pemulihan boleh terjadi, keselamatan boleh terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Pemerintahan yang ada adalah pemerintahan yang takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini boleh sujud menyembah Tuhan dan mengenal-Mu secara pribadi. Kami bersyukur Tuhan dan menyerahkan doa kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita
Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, sedang kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapannya untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu. Dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau, terpukul kalah olehmu. Dan apa yang sedang engkau usahakan, Tuhan berkati, sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bahkan anak cucumu perkasa di bumi ini, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.